Iya, tadi kita udah bahas bahwa hukum Hess bisa dinyatakan dalam beberapa bentuk, misalnya bisa dalam bentuk siklus, bisa dalam bentuk persamaan reaksi, bisa juga dalam bentuk rumus. Kalau kita sudah membahas tentang penyelesaian hukum Hess berdasarkan siklus, sekarang kita akan bahas tentang penyelesaian hukum Hess berdasarkan persamaan atau penyesuaian reaksi. Nah, kalau berdasarkan penyesuaian reaksi mengenai hukum Hess ini tadi, maka tugas kita adalah menyesuaikan reaksi. Ada nanti reaksi yang diketahui delta H-nya, kita sesuaikan dengan reaksi yang ditanya delta H-nya. Jadi semacam hukum penjumlahan reaksi juga. Ya, misalnya gini, jika diketahui 2CO ditambah O2 menghasilkan 2CO2, diketahui delta H-nya ini sama dengan min 150 kJ misalnya. Kemudian diketahui bahwa 2C ditambah O2 menghasilkan 2CO, lalu delta H-nya ini sama dengan min 360 kJ. Lalu misalkan ditanya untuk reaksi C plus O2 menghasilkan CO2, berapa delta H untuk ini? Nah, perhatikan sekali lagi, ada dua reaksi yang diketahui delta H-nya, yaitu reaksi yang pertama ini, kemudian reaksi yang kedua ini. Lalu ditanya berapa delta H untuk reaksi ini. Maka saya katakan tadi, sesuai dengan hukum Hess, tugas kita adalah menyesuaikan reaksi yang diketahui ini menjadi seperti yang ditanya. Ringkasnya, reaksi yang pertama ini diapain dan reaksi yang kedua ini diapain. Yang penting kita ingat adalah apa yang sudah kita bahas pada persamaan reaksi. Jika suatu reaksi misalnya dibalik, berarti delta H-nya berubah tanda. Lalu kalau suatu reaksi misalnya dikalikan, berarti delta H-nya dikalikan juga. Contoh dalam hal ini berarti agar reaksi ini menjadi seperti ini, kita lihat pertama misalnya yang diminta C di kiri. C itu kan terdapat pada reaksi yang kedua, yang ini, ya kan? Nah, maka ini artinya reaksi ini tetap karena dua sesuaian sama-sama di kiri, tetapi karena yang diminta satu, berarti kita bagi dua atau kali setengah, ya kan? Artinya ini kita tulis menjadi C ditambah semua koefisiennya bagi dua atau kali setengah, berarti jadinya setengah O2 menjadi CO. Delta H-nya juga bagi dua, berarti min 180 kJ, ya kan? Oke, lalu C, ingat tadi bahwa acuannya ini C plus O2 menghasilkan CO2. Yang diinginkan CO2-nya di kanan, di sini sudah ada CO2. Berarti kesimpulannya reaksi yang pertama ini diapain? Reaksi yang pertama ini berarti tetap. Artinya posisinya tetap, tapi sama seperti tadi karena yang diminta satu CO2 berarti ini bagi dua juga. Sehingga reaksinya menjadi CO plus setengah O2 menghasilkan apa? Menghasilkan CO2 dengan nilai delta H bagi 2 hasilnya min 75 kJ. Nah, setelah itu reaksi ini kita jumlah, ya kan? Reaksi ini kita jumlah, hasilnya apa? Seperti penjumlahan biasa, kalau ada kiri kanan yang sama berarti kita coret. Misalnya apa? Misalnya CO ada di kiri, ada di kanan, berarti dicoret. Lalu O2-nya sama-sama di kiri, berarti dijumlah kan? Kecuali misalnya yang ini di ruas kiri, ini di ruas kanan, berarti dicoret. Nah, sehingga hasilnya C ditambah setengah O2 tambah setengah O2, berarti O2 menghasilkan apa? Menghasilkan CO2. Udah sama belum dengan reaksi yang diminta tadi? C plus O2 menghasilkan CO2. Udah sama kan? Nah, dengan demikian maka delta H-nya ini sama